Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah menggerebek lokasi perjudian dadu gurak dan sabung ayam di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya. Petugas mengamankan seorang bandar judi dadu gurak berinisial YN dan 4 orang saksi beserta barang bukti uang tunai, puluhan sepeda motor serta peralatan judi. Sementara para pemain judi melarikan diri. Petugas juga membubarkan judi sabung ayam dan menyita 20 ekor ayam jago sabungan yang ditinggalkan pemiliknya kabur saat petugas tiba di lokasi. Menuju lokasi dan setelah dicek memang benar adanya kegiatan perjudian. Pada saat penangkapan ini ada 5 orang, 1 orang tersangka, 4 orang saksi setelah hasil pemeriksaan kami. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan kasus ini masih dikembangkan petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Dulu ya. Lampunya nggak nyala. Petugas kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat menggerebek kamar kos yang dijadikan persembunyian pengedar narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng. Dari lokasi, petugas berhasil menemukan sabu yang disimpan di kemasan plastik kecil serta alat isap yang disimpan dalam lemari. Barang bukti yang berhasil disita polisi diantaranya telepon genggam, alat isap sabu, timbangan kecil serta sebilah senjata tajam. Kita amankan 2 pengedar yang ada di Kampung Ambon, dan kami berhasil mengamankan beberapa barang bukti, baik itu handphone, alat bong, alat hisap, ataupun plastik dan barang bukti lainnya, dan beserta juga timbangan. 2 pengedar sabu yang positif narkoba kemudian digiring petugas ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat untuk diproses hukum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Lagi-lagi nama Kampung Ambon terkenal bukan karena prestasinya, tapi karena ketenaran sebagai salah satu wilayah peredaran narkoba terbesar di Jakarta. Kasus demi kasus selalu bermunculan dengan cerita yang hampir serupa. Selalu terkait penangkapan pengedar narkoba, kematian karena korban narkoba, atau kerusuhan perebutan kekuasaan wilayah peredaran narkoba. Ayo dong Pak Polisi, korban sudah dan selalu berjatuhan karena narkoba. Bahkan yang terakhir aja, sampai Hakim Pengadilan Negeri Rangkas Bitung juga jadi tersangka kasus narkoba. Perlu ada penanganan khusus, bukan hanya soal tangkap pengedar kecil, tapi perlu ada gebrakan yang lebih nyata, bahkan sampai ke Pak Gubernur. Ini tidak bisa dibiarkan begini terus. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Hari ini gue kembali mendapat laporan pengaduan. Nah, karena kehendak pribadi, pelapor bersedia membuka identitasnya. Selamat pagi, Bapak Khairul. Selamat pagi, Mas. Apa laporan yang ingin Anda sampaikan? Saya ingin melaporkan untuk kasus saya pribadi sendiri, karena kasus penipuan di Instagram. Nah, pada saat itu saya melihat akun Instagram jualan atau online shop atau lelang. Nah, saya belum beranikan diri untuk ngebid. Ngebid itu semacam memasang harga. Nah, dan saya itu menang dalam bid tersebut, lelang tersebut. Nah, dan saya transfer ke rekening penipu. Nah, setelah itu saya melaporkan ke Polda Metro Jaya sekitar 9 Februari. Dan sampai saat ini belum ada tindakan dari kepolisian. Selama ini upaya hukum yang sudah Anda lakukan apa saja, Pak? Upaya hukum yang
Saya cuma melaporkan ke Polda Metro Jaya itu. Nah, saya sempat di bulan Maret, saya dipanggil oleh Polres Metro Tangerang Kota. Karena kan kejadian pada saat itu saya di area Tangerang, sekitarnya. Apa harapan yang ingin Anda sampaikan ke pihak berwenang saat ini, Pak? Harapan saya untuk pihak polisian lebih cepat lagi menangani kasus-kasus yang kayak kita lah, masyarakat biasa. Jangan nunggu viral dulu baru ditindak. Ya kan kebanyakan sekarang hashtag percuma lapor polisi. Nah itu yang saya ingin disayangkan. Baik, saya akan bantu menyuarakan laporan Anda agar sampai ke pihak yang terkait. Coba semoga bisa muncul titik terang dan kasus ini. Amin. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari @fa.iosmena. Di perempatan Cengkareng dan Kapuk, banyak sekali pemotor yang melawan arus. Dampaknya bikin macet dan mengganggu pengendara lain. Seperti nggak ada aturan. Lewat jalan itu tolong ditindak Pak Polisi. Laporan kedua dari @resta Sidoarjo 0122. Pak Polisi, di Blitar marak sekali anak-anak geng motor balapan liar. Mereka sering beraksi di malam hari. Tolong ditindak karena mengganggu kendaraan lain yang melintas. Dan selanjutnya laporan ketiga dari @nin_ku1608. Pak Polisi, tolong patroli di jalan inspeksi Kali Mokervan dan Kedaung Kali Angke. Di sana banyak sekali mobil-mobil yang parkir liar, terutama setelah jam-jam pulang kerja. Daerah di sana sudah cukup padat, ditambah lagi mobil-mobil yang suka parkir sembarangan. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano, bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah, memang terkait nama Kampung Ambon ini sudah terkenal ya sebagai kampung narkoba karena sudah berulang kali digerebek oleh pihak kepolisian, tapi masih ada saja yang mengedarkan atau yang menggunakan narkoba di dalamnya. Memang pada akhirnya banyak sekali sindikat ternyata di situ dan sepertinya susah sekali diberantas. Memang ini tidak hanya dari sisi kepolisian saja, namun ini perang bagi kita semua untuk melawan narkoba, Wilson dan pemirsa. Betul sekali, dibutuhkan laporan-laporan dari masyarakat ke polisi secara langsung untuk biar supaya narkoba ini hilang. Gitu dari peredaran dan tidak merusak generasi berikutnya. Nah, pemirsa, informasi selanjutnya ini polisi berhasil menangkap pelaku penjamretan terhadap seorang ibu rumah tangga yang viral di media sosial. Ya, ini polisi pun akhirnya melumpuhkan tersangka dengan timah panas lantaran berusaha melarikan diri. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Lapor Polisi.